Selamat pagi bro. Hari ini hari Sabtu, gue libur kerja, baru bangun tidur nih guys. Nggak ada kegiatan hari ini, tapi gue bete banget kalau misalkan di rumah doang. Kita jalan-jalan yuk, kelilingin Jakarta. Gue sekalian mau ngambil video sih ke temen gue. Iseng-iseng aja lah kita keliling-keliling. Shoot video di jalanan aja. Sekalian gue mau ke daerah Ciputat, ke rumah teman gue mau prepare dulu, mau mandi dulu karena belum mandi, baru bangun sama sekali. Kacau dah. Yaudah, pokoknya sampai ketemu nanti di jalan. Bye bye. Halo brother, selamat siang. Balik lagi di channel gue, channelnya Aham Motovlog. Nah bro, hari ini hari Sabtu, kebetulan gue nggak ada agenda hari ini mau kemana aja, dan kebetulan libur kerja juga. Jadi gue iseng-iseng aja lah reading di seputaran Jakarta aja ini, buat ngilangin penat aja daripada gue tidur di rumah ya kan. Nggak ada kegiatan sama sekali, buat nungguin nanti sore sampai besok juga. Gue belum tahu besok sih, rencana gue pengennya San Mori di daerah Jakarta aja, nyari-nyari sarapan gitu sama beberapa temen gue. Cuman hari ini gue sengaja nih muter-muter di Jakarta aja, iseng-iseng aja. Nah brother, sebelum kita membahas tentang pertouringan, gue mau nanya nih, gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga keadaan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman. Jangan lupa kalau teman-teman mau beraktivitas kemanapun teman-teman berada, selalu jaga protokol kesehatan, gunakan masker, dan jangan lupa selalu bawa hand sanitizer. Jaga jarak juga ya, tapi jangan jauh-jauh, jaga jaraknya, nanti ketinggalan sama temannya. Oke teman-teman, kita bahas seputar pertouringan aja kali ya, biar nggak bete aja nih di jalan nih, kita ngobrol-ngobrol dikit. Soal masalah touring tuh ada beberapa teman-teman yang nanya ke gua, yang nge-DM di IG lah, atau langsung biasanya via WhatsApp lah gitu. Bro, apa sih hal-hal yang perlu disiapin sebelum kita melakukan touring, apalagi kalau touringnya jarak jauh gitu. Nah ini ya teman-teman ya, sesuai pengalaman gue atau sesuai yang biasa gue lakuin sebelum melakukan touring itu, biasanya gue melakukan beberapa hal. Yang pertama, pastiin dulu kalau diri kita itu sehat. Jadi yang pertama itu pastiin sebelum kita touring, kesehatan kita harus benar-benar fit, apalagi kalau touringnya jauh ya teman-teman. Jadi kalau misalkan memang nanti teman-teman badannya udah fit, baru kita bisa melakukan touring. Tapi sebelum melakukan touring, kita alangkah baiknya poin kedua itu kita harus mengontrol kondisi motor kita. Jadi motor kita tuh harus benar-benar sehat ya guys. Nah, apa aja sih yang harus dilakuin buat motor kita sebelum melakukan touring? Yang pertama, lakukan servis berkala atau servis rutin, seperti ganti oli. Kalau misalkan motor matic itu biasanya gua bersihin CVT, cek kondisi pen belt, terus roller masih oke atau enggak gitu. Pokoknya dalaman CVT itu kalau bisa sebisa mungkin dibersihin ya teman-teman, dikontrol dulu, dicek dulu, dibongkar semuanya, dibersihin, filter udara juga, terus busi juga berpengaruh ya teman-teman. Kalau kita mau riding jauh, sebisa mungkin busi itu kalau misalkan 6 sampai 8.000 km sih kalau gue pribadi ya, 6 sampai 8.000 km gue ganti busi gitu. Jadi nggak nungguin businya mati dulu teman-teman. Soalnya apa? Kalau misalnya kita nungguin businya mati, nanti kita kesusahan di jalan. Masih mending kalau kita nyetok busi. Tapi kalau kita nggak nyetok busi kan kita repot juga gitu. Nah, terus apalagi sih yang harus diservis selain dari CVT? Dicek juga ya teman-teman ke lampu kelistrikan, dan juga ganti oli, terus oli gardan, dan jangan lupa yang paling fatal itu rem. Teman-teman, kebanyakan sih motor matic yang udah cakram depan belakang itu keluhannya, kenapa sih bang motor gue itu
kalau touring jauh itu suka blong remnya, katanya kadang-kadang blong remnya nggak ada gitu. Nggak ada kemana sih, siapa yang ngambil remnya sih, ya. Nggak, maksudnya gini, kadang-kadang katanya pas ngerem gue ngelos gitu, nggak ada remnya. Nah itu tuh biasanya teman-teman kebiasaan kalau kayak gitu tuh ditekan terus remnya. Jadi kalau misalkan jalanan lurus atau jalanan yang nggak turunan-turunan banget, sebisa mungkin teman-teman jangan terlalu keseringan pakai rem ya. Dan kalau bisa tangan itu jangan nempel terus di rem, itu bahaya banget karena bisa mengakibatkan fatal ya, bisa crash teman-teman kalau kita kaget tiba-tiba mencet rem, apalagi rem depan, itu bahaya banget. Nah itu biasa salah satu faktornya rem blong tuh karena kita sering rem di jalur-jalur yang memang seharusnya nggak perlu kita rem gitu. Kalaupun misalkan nanti ada turunan yang bener-bener turunannya tajam banget, nah itu kita harus bisa mainin rem teman-teman. Jadi jangan dipantang terus rem belakang sama rem depan, dipantengin terus. Itu biasanya jadi si disnya atau si kampas remnya itu lama kelamaan panas dan piringannya juga panas. Jadi nggak dapat pas kita ngerem tuh gitu karena terlalu panas. Nah jadi itu ya faktor utamanya biasanya. Jadi sebisa mungkin dimainin remnya. Kalau mainin rem sih nggak apa-apa ya, asal jangan mainin perasaan doi aja teman-teman. Gitu. Jadi kalau bisa lu rem belakang dulu, terus ntar lu gantian sama rem depan dan pelan-pelan aja bawanya. Yang penting kita cari aman dan tetap selamat sampai tujuan dan hingga pulang lagi ke rumah. Gitu teman-teman. Jadi sebelum jalan juga kita cek dulu tuh untuk kampas remnya masih bagus, masih oke atau enggak gitu. Kalau misalkan emang udah agak sedikit tinggal sedikit lagi misalkan, kita mendingan cari aman aja, ganti aja sama yang baru daripada kita nanti kenapa-napa di jalan teman-teman. Nah itu sih untuk perlengkapan persiapan yang harus disiapin dari segi motor ya. Jadi kitanya pastiin dulu kalau diri kita itu lagi fit gitu sebelum melakukan perjalanan touring. Dan yang kedua, motor kita juga harus sehat. Dan yang ketiga, apa aja sih yang harus dibawa om kalau misalkan mau touring itu? Biasanya kalau gue ya yang dibawa itu perjalanan touring itu, gue sedia busi 1 biasanya, terus kunci-kunci yang memang dibutuhkan untuk trouble-trouble yang ringan gitu ya. Terus lagi kita bawa P3K teman-teman. Jadi itu tuh penting banget teman-teman. Kita ada luka dikit atau apa nanti di tempat tujuan atau di jalan, kita nggak pernah tahu ya apa yang bakal terjadi sama kita selama dalam perjalanan. Jadi kita jaga-jaga aja. P3K itu wajib banget dibawa kalau mau touring jauh. Dan jangan lupa juga jas hujan selalu dibawa juga. Apalagi cuaca kayak sekarang ini lagi tidak menentu ya. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang enggak. Jadi kadang-kadang cuaca tuh sekarang kayak gebetan gitu guys. Jadi kadang-kadang hilang gitu. Kadang-kadang nggak hujan gitu. Nah, terus apa lagi sih om yang harus dibawa? Perlengkapan secukupnya mungkin. Jadi yang terlalu berlebihan juga ya, secukupnya aja gitu. Kalau perlengkapan kayak gue sih biasanya bawa dari rumah tuh udah gue siapin buat perlengkapan mandi, tapi yang secukupnya aja gitu, jangan semuanya dibawa sama kaleng sabun ya guys. Jadi secukupnya aja, paling handuk kecil, terus jangan lupa juga perlengkapan seperti buat sholat, buat alat-alat baju-baju bersih gitu dibawa juga, apalagi musim pandemi seperti ini ya, kita nggak boleh sharing kayak sarung, sejadah itu kalau bisa kita bawalah sejadah yang kecil atau yang gampang banget buat dilipat sama kita, jadi gampang buat dibawanya, nggak terlalu makan tempat yang banyak juga gitu guys. Nah untuk baju secukupnya aja, dan paling jaket sih, gue sih biasanya bawa jaket 1 buat reading, gue bawa jaket, dan buat di tempat tujuan sih gue jarang bawa jaket ya. Paling bawa jaket juga jaket yang tipis gitu, karena kalau jaket bekas reading sih nggak mungkin kita pakai buat di sana juga buat tidur atau yang lain sebagainya. Nah, mungkin itu untuk perlengkapan yang biasa gue bawa. Kalau misalkan gue temanya bukan bikers camp ya teman-teman. Tapi kalau gue ngambil bawa tema bikers camp, gue biasanya banyak banget yang gue bawa. Yang pertama dari segi tempat camp aja, tenda itu udah memakan tempat yang lumayan banyak ya di motor itu. Bawa tenda lah, atau bawa ya buat perlengkapan masaknya kadang-kadang gitu kan, kayak nesting, kompor, gas.
gas-gas yang kecil gitu, gas portable. Ya kalau misalkan emang fasilitas di motor kalian nggak mendukung, ya kalian nggak perlu biker scam atau bawa secukupnya aja gitu, yang gampang kalian bawa atau yang memang dibutuhkan banget gitu teman-teman. Nah gue sih seperti itu ya biasanya. Nah terus yang keempat apalagi om, kalau misalkan mau touring, kalau mau touring jarak jauh, gue biasanya kayak gue kemarin ke Jawa Timur itu kan lumayan jauh ya, memakan waktu belasan sampai puluhan jam gitu sekali jalan ke Pacitan itu kemarin. Jadi kita tuh harus tentuin dulu nih tujuan kita mau kemana nih teman-teman. Misalkan dari Jakarta kayak gue kemarin mau Karangbolong Pacitan. Nah sekitar berapa jam ya kemarin itu sekitar 18 jam kalau misalkan kita reading normal terus ya. Tapi kan kita namanya manusia pasti kita butuh istirahat ya teman-teman. Nggak mungkin kita jalan terus selama 18 jam, nggak mungkin. Nah kayak gue kemarin jadi kita tuh harus nentuin nih dari Jakarta kira-kira kita kalau berangkat dari Jakarta pagi misalkan kita nanti kira-kira nanti kita malam nyampe mana nih. Kalau gue kemarin dari Jakarta gitu itu dari Jakarta ke Semarang, jadi kita nginep dulu di Semarang karena Jakarta Semarang itu lumayan ya 10 sampai 12 jam itu sama istirahat itu guys. Karena manajemen waktu itu kita harus tentukan juga. Karena kalau misalkan kita reading jauh itu harus manajemen waktu, harus bener-bener disiplin ya teman-teman. Kalau gue biasa menerapkan setiap 2 jam sekali gue rest, maksimal 2 jam setengah, 2 jam sampai 2 jam setengah atau 3 jam lah, itu maksimal banget, tapi jarang ya. Biasanya gue sih 2 jam itu gue wajib rest selama 15 sampai 30 menit. Emang kelamaan sih sebenarnya, harusnya 15 sampai 20 menit itu rest pertama gitu, rest kedua baru setengah jam, rest ketiga baru kita harus agak lama. Tapi gue kondisional juga ya dengan situasi tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita udah capek ya kita nggak perlu dipaksain gitu. Senyampainya aja, sekuatnya aja. Kalau kita udah ngerasa capek ya udah rest gitu. Cuman gue kemarin dari sini Cirebon, rest di Cirebon, dari Cirebon kita kemarin rest lagi di mana ya, di udah masuk Jawa Tengah sih. Nah jadi nanti jadi kemarin tuh gue 3 kali rest kalau nggak salah, 3 kali rest sampai ke Semarang ya. Dan yang rest terakhir itu gue di Semarang nginep dulu. Kebetulan juga kemarin teman gue ada syuting Honda Community. Jadi gue harus mau nggak mau harus check-in hotel dulu buat nginep dulu di sana karena malamnya teman gue harus live IG Honda Community. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu nih kita mau kemana dan kegiatan kita ngapain, kira-kira kita sampai mana nih perlu istirahat. Nah gitu, kebetulan gue kemarin sampai Semarang tuh gue udah capek banget dan juga udah waktunya istirahat. Jadi gue kemarin tidur dulu di Semarang 1 malam, besok paginya gue baru lanjut lagi ke Pacitan gitu, ke daerah Karangbolong Pacitan, Jawa Timur. Jadi gitu sampai Jawa Timur gua tuh siang alhamdulillah, dan cuaca juga alhamdulillah mendukung. Cuman memang jalanan kemarin sangat menguras tenaga banget guys. Sekitar 300 meter sih paling jalanan jeleknya itu masuk ke kawasan Karangbolongnya, dan sampai motor gue pun sama teman gua ngelok, bener-bener ngelok karena tanah lumpur itu yang kita lewatin guys. Jadi itu ya untuk manajemen waktunya kita harus diperhatikan juga kapan waktu kita berangkat jam segini, nanti kita ngeres pertama, kedua, ketiga, dan harus ngeres bener-bener ngeres total itu di jam keberapa atau di res keberapa. Dan jadi kita harus tentuin kita mau ngeres di mana. Jadi kita harus manajemen waktu tuh kita harus tahu nih kita nanti sekitar jam sekian ngeres di mana, nginep di mana gitu. Jadi kita harus tentuin dulu dari sebelum kita nyampe ke sana gitu. Di manage sedemikian rupa gitu teman-teman. Nah itu aja sih untuk apa yang harus kita siapin sebelum kita melakukan perjalanan jauh gitu teman-teman ya. Dan untuk perlengkapan riding itu sebisa mungkin teman-teman harus safety gear ya, pakai sepatu, celana jeans atau celana touring, pakai jaket juga, kalau bisa jaketnya yang tebal ya, kalau ada yang ada protektornya juga. Terus pakai, kalau misalkan celana kita belum ada protektornya, teman-teman bisa pakai deker ya, deker buat touring kayak gitu naik motor.
supaya kita kalau terjadi apa-apa senggolan atau apa-apa di jalan kita nggak pernah tahu. Nah kita jadi bisa terlindungi gitu organ-organ tubuh yang memang vital gitu, yang maksudnya yang bisa berbahaya banget pas kita kena benturan gitu teman-teman. Seperti helm harus SNI ya teman-teman. Kalau bisa kalau mau touring helmnya full face teman-teman, atau modular juga, jadi enak, half face bisa, yang di full facein bisa gitu. Nah itu untuk sedikit bocoran dari gua untuk perlengkapan dan persiapan touring jauh ya. Kecuali kalau touring touring tour jadek gitu, touring jarak dekat itu, jarak pendek itu ya mungkin tetap harus safety gear juga, safety reading juga, tapi ya mungkin persiapannya nggak serepot yang kalau kita mau touring jauh ya teman-teman. Nah itu aja sih kalau untuk persiapannya dari gua untuk persiapan touring gitu. Nah oke, bahas tentang perturingan mungkin kita udah selesai ya. Kalau misalkan memang nanti teman-teman ada yang mau ditanyain ke gua, boleh kalau komen di kolom komentar. Mungkin nanti kita sharing lagi di video-video selanjutnya. Siapa tahu banyak hal yang bisa gua bagi buat teman-teman semuanya sesuai dengan pengalaman gua ya. Tapi insya Allah gua juga melakukan ini tuh nanya dulu gitu ke senior-senior atau ke bikers-bikers yang memang udah hatam banget di dalam dunia perturingan gitu. Dan kalau bisa ya sebelum melakukan touring jauh tuh, kalau di komunitas kita biasanya ada yang namanya SRC, Safety Riding Course gitu. Biasanya itu diadain sama Honda ya, sama main dealer gitu. Terus kita juga udah tergabung di paguyuban, jadi enak kita kalau misalkan emang ada apa-apa mau butuh fasilitas itu, kita biasanya alhamdulillah difasilitasin sama main dealer ya teman-teman. Nah jadi soalnya safety riding ini bener-bener penting banget buat teman-teman yang memang suka touring gitu. Jadi nanti kita pas safety riding ini kita diajarin teman-teman, dikasih tahu nih persiapan-persiapan apa aja dari mulai kita berangkat sampai kita pulang lagi ke rumah, sampai dengan tiba di rumah itu kita dibekali secara materi, mungkin secara reading juga kita benar-benar dikasih tahu sama instrukturnya gitu teman-teman. Jadi misalkan biasanya materi dulu 30 sampai 1 jam dalam ruangan, nanti ada instrukturnya yang memberikan pemateri, terus setelah itu baru kita ke lapangan belajar safety riding, cara pengereman, cara ngegas, cara kapan kita buka gas, kapan kita tutup gas, seperti kita gaya belok atau gaya cornering gitu. Biasanya kita diajarin sih sama instrukturnya, dan gue sih alhamdulillah ya bersyukur banget gitu masuk ke komunitas, dan alhamdulillah banyak banget ilmu-ilmu tentang reading, tentang touring yang gue dapetin. Pokoknya banyak banget hal-hal yang positif yang gue dapetin, dan alhamdulillah semuanya itu bermanfaat banget. Pas kita touring itu sangat membantu banget. Jadi yang tadinya kita nggak tahu apa-apa tentang dunia perturingan, cara reading yang benar dan yang baik dan benar itu, terus rambu-rambu lalu lintas itu benar-benar harus kita patuhi di jalan itu untuk apa gitu ya, untuk keselamatan kita sendiri teman-teman. Karena yang akan menyelamatkan kita sendiri ya diri kita sendiri gitu. Jadi tergantung semuanya kembali lagi ke diri kita. Kalau kita arogan di jalan, kalau kita di jalan ugal-ugalan, ya kita harus siap dengan konsekuensinya. Itu juga bukan ngerugiin diri kita sendiri ya teman-teman, itu juga bisa merugikan pengendara lainnya, atau bisa merugikan pengguna jalan lainnya gitu. Jadi sebisa mungkin tetap cari aman, tetap gunakan rambu-rambu lalu lintas dengan baik dan bijak. Semoga kita dalam touring itu selalu diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, kita bisa kembali lagi bersama keluarga di rumah gitu teman-teman. Nah itu aja untuk sharing gua tentang sedikit perturingan ya teman-teman. Kita sekarang ngomongin tentang agenda ya. Sekarang udah 2021, ini vlog pertama gua di 2021. Dan 2020 itu lumayan berkesan, lumayan banyak cerita juga meskipun kita di situasi pandemi seperti ini. Tapi alhamdulillah gue juga bisa touring ke beberapa tempat dengan tetap melakukan protokol-protokol kesehatan yang memang sudah diiniin sama pemerintah ya teman-teman.
Nah, jadi kita harus menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan kalau kita kemana-mana di masa pandemi seperti ini, teman-teman. Untuk 2021 sih sebenarnya gue belum ada agenda touring yang benar-benar benar-benar fix gitu ya. Belum belum fix gue mau kemana-mananya. Cuman gue baru ada ancang-ancang atau baru ada planning aja sih. Gue pengen banget di bulan Maret itu atau bulan-bulan yang lainnya, kalau misalkan memang situasi udah lumayan kondusif atau kita juga udah bisa keluar dari daerah kita, tempat tinggal kita gitu, melakukan touring ke daerah-daerah orang, itu udah misalkan udah diperbolehkan atau nggak terlalu ribet juga, insya Allah sih gue pengen dari Jakarta ke Bali, Lombok atau NTB, ke Lombok sananya lagi, atau daerah manapun yang emang nanti bagus gitu untuk kita explore ya. Dan mudah-mudahan aja keadaan ini semakin membaik ya teman-teman. Karena jujur sih, touring itu benar-benar nyenengin banget asli. Kalau orang nanya, apa sih bang, kenapa sih lu suka touring, atau kenapa apa sih suka dukanya saat touring? Kalau misalkan lu mau tahu touring kayak gimana buat teman-teman nih yang belum, ya maksudnya yang belum ya, gue bukan menggurui atau gimana, ini sesuai pengalaman yang gue rasain aja saat touring itu seperti apa sih kebahagiaan yang kita dapetin itu. Pokoknya lu bakal ngerasain itu saat lu memang nanti udah nyampe ke tempat tujuan lu gitu. Jadi pastiin dulu sebelum lu jalan tempat tujuan lu oke atau enggak. Ya sebisa mungkin lu nyari tempat-tempat hidden paradise atau emang tempat-tempat wisata yang bikin lu nyampe ke sana tuh seneng gitu. Jadi rasa capek dalam perjalanan itu udah pasti ada, tapi ketika lu nyampe ke tempat tujuan dengan yang ada di mindset lu udah bakal gini, bakal gitu, pokoknya lu pasti puas banget dan rasa capek lu bakal hilang gitu. Nanti paling pas baliknya doang males banget guys, balik lagi dari tempat wisata ke tempat kita, balik ke rumah kita, balik lagi tuh pasti males banget guys. Nah itu untuk perjalanan gue touring untuk di bulan Februari, gue juga mau bikin agenda sih di bulan Februari ini. Mudah-mudahan lancar ya, maksudnya mudah-mudahan juga semakin kesana COVID ini semakin berkurang dan bisa nggak mempersulit kita melangkah kemana aja gitu. Melangkah. Gue bulan Februari pengen bikers camp sih. Mungkin gue nggak jauh-jauh dari Jawa Barat sih ya. Gue pengen kalau nggak ke Pangandaran, ke Bandung paling lah, pengen bikers camp itu rencana gue. Tapi gue nggak tahu kapan-kapannya. Pengennya sebulan Februari, tapi gue nggak tahu. Untuk di bulan Januari ini gue belum ada agenda ya teman-teman. Nah di bulan Februari insya Allah gue agendain nanti touring. Mungkin belum bisa jauh-jauh juga sih touringnya karena izin dan untuk dalam perjalanan itu masih banyak hambatan-hambatan dalam perjalanan ya, apalagi kalau kita misalkan touring nyebrang laut dan naik kapal, itu udah pasti banget kita harus rapid test, swab kadang-kadang kan. Jadi itu butuh waktu, butuh material yang memang harus kita siapin sedemikian rupa gitu. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini gue bakal touring yang dekat-dekat dulu aja. Kalau misalkan memang nanti oke, ya insya Allah gue jalanin gitu. Oke teman-teman. Nah itu aja sih untuk agenda-agenda gue di awal-awal tahun ini. Tapi kedepannya insya Allah gue nanti bikin list lagi, bikin rundown acara lagi yang lebih menarik lagi buat gue explore tempat-tempat wisata yang memang keren sih buat kita explore gitu. Kalau gue memang tipenya bukan sombong ya teman-teman, tapi emang gue senengnya lebih ke wisata yang tersembunyi gitu, yang belum banyak dijamah sama orang lain gitu. Makanya kenapa teman-teman gue kalau gue ajak touring, ayolah touring bareng gini, kata dia, aduh belum siap om, belum mampu gimana maksudnya om? Iya, soalnya kalau touring sama om kan jalannya suka ekstrim, suka gini, jalannya jalan tanah gini. Saya belum siap om, secara fisik, secara dan lain sebagainya. Mungkin secara material mereka siap ya, tapi mungkin mereka sayang sama motornya sih. Gue juga bukan yang nggak sayang ya, tapi
Mungkin kalau motor, spare part motor bisa kita beli, tapi kebahagiaan saat kita ngelihat hidden paradise yang disuguhkan oleh alam itu atau yang diciptakan oleh Tuhan buat kita nikmati itu bisa mengubah atau bisa mengobati segala hal yang memang kita yang tadinya kita berpikir, aduh sayang motor, aduh takut gini takut gitu, itu bakal hilang kalau lo udah ngerasain gimana rasanya ketika lo nyampe ke tempat tujuan yang bener-bener lo pengenin gitu teman-teman. Nah itulah salah satu alasan gue kenapa gue reading suka ke tempat-tempat yang memang tersembunyi dan jarang dijamah sama orang tuh. Itulah salah satu alasannya ya teman-teman. Dan semoga tempat-tempat selanjutnya nggak terlalu horor, nggak terlalu ekstrim juga, supaya banyak yang mau nganter gue. Tapi memang sih kawan gue si Bokir dan atau Akira ini oke juga sih, kalau gue ajak ke tempat kayak gitu dia oke aja gitu. Nah itu mungkin untuk vlog kali ini sedikit aja sharing dari gue. Kalau misalkan ada yang bertanyakan, boleh teman-teman nanti tanyakan ke gue aja ya di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang bisa gue bagi, insya Allah nanti gue bagi dan kita sharing-sharing aja. Gue juga bukan menggurui, bukan kayak gimana, gue juga belum pengalaman dalam dunia perturingan, cuman kita sharing sesuai pengalaman yang pernah gue jalanin aja gitu teman-teman. Nah oke, mungkin cukup sekian aja dari gue teman-teman ya. Gue mau nyari sarapan dulu nih, dari pagi belum sarapan. Ini sih udah jam 12 ya teman-teman, bukan waktunya sarapan sih, harusnya udah makan siang sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, mungkin cukup sekian dari gue, dan udah mendung juga nih di depan nih teman-teman. Dan cukup sekian lah, oke. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya, dan semoga bermanfaat informasi yang gue berikan ke teman-teman, bisa bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Dan oh iya, buat teman-teman, kalau misalkan nanti kita mau ngajak reading bareng nih, kebetulan kan gue tuh kadang-kadang bukan di komunitas gue juga, bukan nggak ada yang ngajak touring ya teman-teman, cuman kadang-kadang waktunya nggak pas gitu. Kalau misalkan teman-teman di komunitas ngajak touring, kadang-kadang gue ada kerjaan gitu, kadang-kadang gue ada acara, udah ada janji gitu, jadi kadang nggak pas waktunya gitu. Nah teman-teman, kalau misalkan emang ada yang mau ngajak touring nih, bang ayo touring bareng lah, kemana lah gitu, kita agendakan, ayolah kita touring bareng. Nggak perlu jauh-jauh dulu lah, daerah Jawa Barat dulu, atau daerah Lampung ke situ, tapi kita agendakan dulu sebelumnya ya, waktunya maksudnya jangan mepet-mepet juga gitu, soalnya kadang waktunya suka nggak pas gitu teman-teman. Kadang-kadang udah ada agenda gitu sama yang lainnya gitu kan, jadi biar nggak bentrok aja gitu teman-teman. Pokoknya pantengin terus channel YouTube gua. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah like, komen atau share. Terima kasih banget yang udah support juga. Pokoknya dukung terus channel gua, dan semoga channel ini segera terus berkembang, dan insya Allah gua bakal memberikan vlog-vlog atau informasi-informasi sesuai kegiatan gua. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa dipraktekkan di lapangan gitu teman-teman. Nanti kalau misalkan memang gue mau explore ke beberapa tempat lagi, pasti gue bakal review lagi untuk tempat-tempat wisatanya. Gue rekomendasiin mana tempat wisata yang keren buat teman-teman atau buat kita explore gitu kan, dan berikut perjalanannya seperti apa ke daerah sana atau ke tempat wisata yang gue tuju, karena akses jalan itu sangat membantu ya teman-teman. Kadang kalau misalkan kita nggak tahu jalannya, kita udah jalan dari sini semangat, tahu-tahu jalannya jelek kan gitu, jadi semangat kita jadi down gitu ya teman-teman ya. Pokoknya thank you banget buat teman-teman semuanya. Nah gue sekarang mau sarapan dulu karena udah lapar nih teman-teman. Oke, segitu aja dari gue. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.